Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Daimul Huda di podcast Miftahul Ulum TV. Belajar mendengar dan berkolaborasi. Di akhir jenjang asesmen, satuan pendidikan melaksanakan rangkaian ujian atau asesmen jenjang. Di antaranya adalah uji kompetensi keahlian. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang tentang uji kompetensi bersama LSP P2 Jawa Tengah. Dan di sini sudah hadir di hadapan saya Bapak Nurul Hilal Aidar MKom. Selamat sore Pak. Selamat sore Pak. Ini panggilannya siapa nih Pak? Nurul Pak Hilal ini. Oh Pak Hilal. Oke. Pak Hilal ini merupakan manajer administrasi LSPP 2 Ma'arif Jawa Tengah, betul Pak ya? Betul sekali. Ya. Selamat datang di SMK Miftahul Ulum TV Bapak. Di podcast ini. Mungkin bisa diperkenalkan dulu Pak Hilal ini LSPP 2 Ma'arif Jawa Tengah ini apa ini Pak? Oke, sebelumnya perkenalan dulu ya Pak. Ya, silakan Kak. Oke. Nama saya Nurul Hilal Aidar. Saya selaku manajer administrasi dan keuangan LSP Pusat Pendidikan Ma'arif Jawa Tengah. LSP merupakan lembaga sertifikasi profesi. Dan di LSP P2 Ma'arif Jawa Tengah itu kategorinya adalah P2. Pihak kedua. Itu Pak. Oke. Untuk sementara itu dulu. Ya, di dalam juknis pelaksanaan UKK ini, jadi satuan pendidikan khususnya yang di SMK ini dalam melaksanakan UKK ini ada beberapa pilihan atau opsi Pak, yaitu di UKK bersama asosiasi profesi atau dunia kerja, kemudian ada lagi UKK bersama lembaga sertifikasi ini seperti LSP P2 Ma'arif ini, kemudian UKK mandiri yang bersama mitra dunia kerja. Ini apa ini Pak? Korelasi apa yang ada untuk UKK dengan LSP ini Pak? Oke, terima kasih. Uji kompetensi bagi calon tenaga kerja, yaitu kita saat ini kan yang melakukan uji kompetensi ada kelas 12 ya. Kelas 12 itu nantinya adalah calon tenaga kerja yang terampil. Jadi calon tenaga kerja itu diwajibkan mempunyai sertifikat keahlian. Agar apa? Agar dapat bersaing secara global untuk dunia kerja saat ini Pak. Nah terus korelasinya apa antara uji LSP dengan uji yang lain? Ya betul. Nah bedanya itu adalah dalam hal sertifikat dan bobot sertifikat. Kalau uji kompetensi keahlian secara mandiri itu kan bekerja sama dengan mitra industri dari sekolah tersebut. Nah tapi kalau melalui lembaga sertifikasi profesi, khususnya di LSP P2 Ma'arif Jawa Tengah, itu sertifikat yang didapat untuk siswa itu adalah berasal dari BNSP Pak, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Jadi kalau yang didapatkan dari siswa di sekolah itu kan dapatnya rapot. Ya, rapot. Rapot ya, nilai yang mata pelajaran yang sudah dipelajari selama 3 tahun. Nah, itu secara de jure, Pak. Tapi secara de facto, secara keterampilan itu dibuktikan dengan sertifikat kompetensi yang didapatkan dari LSP kalau mengikuti uji kompetensi dengan lembaga sertifikasi profesi. Nah, pada musim-musim ujian seperti ini itu pada sekarang ini itu dari pemerintah itu harapannya
anak-anak lulusan SMK itu tersertifikasi melalui RSP, Pak. Jadi nantinya akan diharapkan menuju ke uji kompetensi melalui LSP semua. Tapi mungkin ada beberapa hal, jadi belum bisa terlaksana secara 100%. Nah, tetap melalui LSPP 2 Ma'rif saat ini itu sudah banyak sekolah yang sudah bekerja sama dengan LSPP 2 Ma'rif, Pak. Jadi saat ini sudah ada sekitar 65 sekolah yang sudah 65. uji sertifikasi dengan LSPP 2 Ma'rif se-Jawa Tengah. 65. Dan sekedar informasi, melalui LSPP 2 Ma'rif Jawa Tengah ini kita sudah mensertifikasi sekitar 11.000 sertifikat untuk siswa di seluruh Jawa Tengah. Dan saat ini yang sudah proses itu mulai dari bulan Februari kemarin sampai bulan Mei ini itu sudah sekitar 5.000 siswa yang sudah menjalani uji sertifikasi dengan LSP. Oke, Pak. Terus ini, Pak, untuk bagaimana cara LSP ini dalam meningkatkan kualitas, yaitu bagi siswa untuk nanti yang akan menjadi tenaga kerja. Ini bagaimana ini, Pak? Oke. Uji sertifikasi melalui lembaga sertifikasi profesi itu ada standar-standarnya, Pak. Jadi kita dengan melalui materi uji atau istilahnya adalah MUK, materi uji kompetensi yang diujikan kepada siswa calon tenaga kerja tersebut itu sudah melalui proses dari industri yang sudah bekerja sama dengan LSP kami. Sebagai contoh, di SMK Miftahul Ulum ini kan ada jurusan teknik otomotif, ya? Ya, betul. Nah, melalui LSP kami itu untuk materi ujinya itu sudah bekerja sama dengan beberapa industri ternama di Indonesia, Pak. Sebagai contoh, industri yang ada di Indonesia yang bekerja sama itu adalah dari PT Astra Daihatsu, Isuzu, dan juga banyak industri-industri lain yang skalanya nasional bahkan internasional, Pak. Jadi bobot dari ujinya juga sudah terstandarisasi seperti itu, Pak. Lantas ini, Pak, skema apa yang dapat disertifikasi oleh LSP ini, Pak? Khususnya yang LSP P2 Ma'rif Jawa Tengah ini, Pak. Iya. Oke. Ada beberapa skema ya, Pak, ya, yang ada di LSPP 2 Ma'rif Jawa Tengah. Seperti yang ada di SMK Miftahul Ulum ini kan mengikuti dua skema. Yang pertama adalah KKNI level 2 pada kompetensi teknik kendaraan ringan otomotif. Yang kedua adalah skema okupasi konten kreator. Nah, selain itu ada beberapa skema lainnya, Pak. Kita mempunyai sekitar 32 skema yang berawal dari awalnya adalah 14 skema. 14. KKNI level 2 karena ada beberapa skema yang sudah ditarik dari Kementerian Pendidikan, kita mengajukan lagi, Pak. Jadi kita menambah lagi sekitar 18 skema yang baru dengan bentuk skema okupasi. Nah, itu, Pak. Oke, sekarang mungkin tadi sudah ada berapa ribu tuh, Pak, yang memegang sertifikat itu atau yang menempuh itu tadi kan berapa tadi? Ya, yang sudah tersertifikasi sekitar 11 ribuan. Ya. Yang sekarang berjalan itu 5.000 sekian, Pak. Lantas Berjalan gini, hampir 6.000 saat ini. Lantas gini, Pak, apakah ada dampak
bagi siswa khususnya yang sedang memegang sertifikasi itu untuk ke dunia kerja atau mungkin menambah apa gitu, percaya diri atau apa gitu. Gimana? Oke. Iya, Pak. Bagi pemegang sertifikat LSP, Pak, itu ada nilai lebih atau nilai plus dibandingkan dengan sertifikat yang lain. Karena dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi itu kan standarisasi bagi pemegang sertifikat kompetensi yang ada di Indonesia. Jadi hampir semua lini pekerjaan itu nantinya akan disertifikasi, Pak. Sebagai contoh, tadi ada konten kreator bagi jurusan desain komunikasi visual. Betul. Ada teknik otomotif, itu ada 5 lagi. Ada elektrikal, ada powertrain, terus ada yang lainnya. Terus selanjutnya yang di bidang ekonomi juga kita punya, Pak. Ada perbankan syariah, akuntansi, otomatisasi, tata kelola perkantoran. Dan apa bedanya dengan yang memegang sertifikat dan yang tidak? Itu nilai percaya dirinya itu, sertifikat LSP itu diakui oleh Kementerian Tenaga Kerja, Pak. Jadi kalau di dalam lingkup pekerjaan kan ada yang namanya KBLI. Ya, itu adalah lingkup pekerjaan-pekerjaan yang sudah distandarisasikan oleh Kementerian Tenaga Kerja. Jadi kalau misalkan sertifikatnya itu dari sebuah vendor, ya Pak. Sertifikatnya dari sebuah vendor. Itu ketika dibuat untuk melamar pekerjaan dengan vendor yang berbeda, itu kan kadang agak dipertanyakan karena berbeda vendor. Nah, tapi kalau dari sertifikasi profesi itu memang sudah ada standarisasinya dan dapat diakui di seluruh perusahaan di Indonesia. Gitu, Pak. Gini, untuk uji UKK ini yang dilaksanakan oleh LSP P2 ini di SMK Darul ini tadi ada level-level, Pak. Iya, mungkin level berapa yang ada di tempuh ini saat ini sedang ujian ini mungkin nanti ya. Kalau untuk lingkup di SMK, SMK Sekolah Menengah Kejuruan itu levelnya ada di level 2. Jadi sebagai operator, Pak. Ya, nanti kalau misalkan karena sertifikatnya itu ada batas waktunya, ada masanya. Masanya itu ada 3 tahun. Nah, ini setelah selesai masa 3 tahun itu harus diperpanjang lagi. Karena lingkupnya itu sudah bekerja ya, nantinya itu kan digunakan untuk melamar pekerjaan. Itu kalau sudah naik di pekerjaan itu harus naik level, Pak. Level 3. Level bukan, bahkan lebih. 3 bahkan lebih. Kalau contohnya misalkan mau naik di level 5 pun bisa, asalkan pengalaman kerja dan skill itu naik. Jadi berbeda dengan seperti kita sekolah formal nggih. S1 itu S2, kalau mau ke S2 itu kan harus melalui tahap-tahapan nggih. Iya, betul. Tapi kalau misalkan di sertifikasi profesi itu kalau kita hanya S1 misalkan atau D3 itu tapi levelnya itu dia dapat melampaui level 6 atau bahkan level 7 itu bisa kita mengikuti sertifikasi tersebut. Jadi yang dipentingkan itu adalah di tingkat kompetensi di bidang yang pekerjaan tersebut. Misalkan di bidang konten kreator, ya berarti
level sesuai levelnya. Semakin tinggi levelnya, maka bobot sertifikatnya juga semakin tinggi. Seperti contoh misalkan level 6 itu setara dengan S1. Level 6 itu. Iya, level 6 S1. Level 7 itu setara dengan S2. Nah, seperti itu, Pak. Lantas gini, Pak Hilal ya. Tadi karena sertifikat ini mempunyai masa waktu ya. Iya, betul. Ini terus nanti kalau adik-adik ternyata yang bekerja dan diterima di perusahaan, kemudian ini ingin melaksanakan level mungkin 3, 4 atau 5 ini prosedurnya Pak. Kalau ini kan kita fasilitasi oleh SMK atau satuan pendidikan ini untuk tidak lanjut nanti untuk adik-adik bagaimana untuk meningkatkan levelnya. Kalau bagi pemegang sertifikat dari level 2 mau naik ke level berikutnya itu harus melalui LSP P3 Pak. Jadi untuk LSP P3 pihak ketiga untuk industri Pak. Jadi sudah tidak bisa lagi mengikuti di LSP P2 Ma'arif Jawa Tengah kecuali LSP P2-nya itu berbasis industri. Itu bisa karena LSP P2 Ma'arif Jawa Tengah ini dikhususkan untuk jenjang sekolah menengah kejuruan, maka kalau mau naik level itu harus melalui LSP P3 atau P2 yang berbasis industri, seperti itu. Terus gini Pak, ini bagaimana pengalaman praktisi yang telah bersertifikat melalui LSP ini Pak? Oke, ada sebuah cerita Pak. Nah, di sebuah perusahaan dia ingin naik level ke manajemen. Dan ada satu syarat yang harus dilalui, yaitu melalui sekolah formal ya, harus S2 saat itu. Tetapi karena waktunya kan butuh lama ya kalau untuk kuliah. Nah, seseorang tersebut itu mengikuti uji kompetensi untuk level yang setara dengan S2. Nah, itu bisa digunakan, Pak. Saya tidak usah menyebutkan sebuah perusahaannya ya. Iya, betul. Cuman itu terjadi, Pak. Jadi level di tingkat sertifikasi profesi itu ya memang diakui. Jadi kalau kita mempunyai sertifikat level 7 itu berarti kita setara keilmuan dengan S2. Apalagi kalau level 8 sampai level 9. Yang tertinggi itu adalah level 9. Kalau level 9 itu kita setara dengan profesor, Pak. Doktor. Nah, itu. Berarti kalau tenaga pendidik khususnya yang di SMK ini untuk jika meningkatkan kompetensinya itu berarti menempuh di level 6 Pak. Level 6 juga. Berarti seperti guru-guru yang khususnya yang di SMK itu berarti untuk meningkatkan itu berarti ya di level 6, 7. 6 dan 7 bisa. Apa penting Pak untuk guru SMK ini Pak? Mungkin ya ini apa ya ke depan mungkin untuk menempuh LSP sertifikat yang dikeluarkan oleh LSP ini di level 7, 6 itu apa perlu Pak? Oke, bagi kita ya Pak, sebagai pendidik itu sangat penting sekali Pak. Karena kita itu kan mencetak calon tenaga kerja. Betul. Karena kita kan mengajarnya di lingkup sekolah menengah kejuruan. Kalau kita tidak membekali diri kita dengan keilmuan yang levelnya lebih tinggi. Maka bagaimana kita bisa mengajari anak-anak kita? Nah, bagaimana anak kita bisa kompeten? Nah, bahkan ibarat kata guru yang berhasil itu kalau siswanya atau muridnya itu lebih pintar dari gurunya. Wah, itu malah sangat bahagia sekali, Pak. Jadi sangat penting sekali bagi pengajar untuk meningkatkan level-level keilmuan
di bidang keterampilan kejuruan sesuai dengan bidangnya. Nah, ya seperti itu tadi yang saya jelaskan. Kalau kita tidak mau meningkatkan keterampilan, bagaimana hasilnya bagi anak didik kita? Tapi ini LSP ini juga memfasilitasi untuk bagi guru yang mau melaksanakan sertifikasi itu, Pak. Sertifikat itu ya. Ada enggak itu, Pak? Kalau untuk LSP P2 Ma'arif, Pak, ini bagi jejaring ya. Kita kan sudah mempunyai jejaring di seluruh Jawa Tengah itu sekitar 350 sekolah, Pak, di seluruh 350 Jawa Tengah. Bagi sekolah yang bekerja sama dengan kami, itu kami juga mempunyai program bagi guru-guru yang ingin meningkatkan skillnya di bidang kompetensi sesuai jurusannya masing-masing, itu untuk dapat sertifikat, Pak. Jadi kita bisa memfasilitasi bagi guru-gurunya yang sudah bekerja sama dengan kami. Jadi nantinya rencananya ini beberapa bulan lagi kita akan mengadakan uji sertifikasi bagi guru. Tetapi bukan melalui LSP kita bekerja sama dengan vendor lain. Ya, karena kalau untuk kita kan levelnya masih 2. Masa guru disertifikasi dengan level 2 kan nggak lucu. Lantas poin penting apa ini, Pak Hilal, yang harus diingat tentang sertifikasi LSP ini? Oke, poin yang paling penting itu kita harus meningkatkan skill untuk menuju Indonesia emas. Ya. Anak-anak kita di level SMK nantinya akan menjadi calon pemimpin-pemimpin kita di masa yang akan datang. Kalau skillnya itu kurang, nah terus bagaimana nanti di tahun keemasan emas itu, gitu, Pak. Ya, berikut pemirsa tentang bincang-bincang kita dengan Pak Hilal selaku manajer administrasi LSP 2 Ma'arif Jawa Tengah. Sebelum closing ini, Pak Hilal, ada statement atau ada yang mau disampaikan untuk adik-adik atau pemirsa yang menyaksikan ini, Pak? Oke. Ada beberapa informasi, Pak, yang akan saya utarakan. Yang pertama adalah bagi sekolah-sekolah yang ingin bekerja sama dengan kami terbuka sekali, Pak. Nanti bisa mengunjungi web kami di lspp2maarifjateng.com, dan di situ bagi pengajar di SMK yang ingin menjadi asesor kami itu juga terbuka lebar, Pak. Karena dengan jejaring yang banyak sekali, ada 350-an sekolah itu, kita membutuhkan asesor yang berkualitas, Pak. Nanti bisa mengikuti pelatihan yang kami adakan. Nanti kalau sudah tersertifikasi secara teknis dan metodologis, nanti kita bisa menyalurkan, Pak. Ketika ada uji kompetensi, kita bisa memberikan tugas untuk asesor dari SMK tersebut untuk nguji di sekolah-sekolah lain, Pak. Seperti itu. Mungkin itu saja, Pak. Mohon maaf apabila ada kata yang salah atau kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Berikut para pemirsa Miftahul Ulum TV, bincang-bincang dengan Pak Hilal. Terima kasih Pak Hilal atas kehadirannya di SMK Miftahul Ulum. Ya, sebagai wawasan kita tentang uji kompetensi bersama LSP yang di sini adalah LSP P2 Ma'arif Jawa Tengah. Semoga bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita. Jangan lupa subscribe dan ikuti konten-konten pembelajaran kita di podcast Miftahul Ulum TV, belajar mendengar dan berkolaborasi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.